pelantikan pada pagi menjelang ini, sengaja saya memilih tempat ini biar kita semua tahu bahwa mati bisa kapan saja. Bisa besok, bisa lusa, bisa bulan depan, bisa tahun depan, dan kita akan menempati kuburan terakhir kita sebagai aparatur sipil negara. Saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah? Sedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat, salam kerja hebat, salam bahagia dan sukses untuk kita semua. Pak Sekda, para asisten, para staf ahli, dan seluruh pejabat lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan yang saya hormati. Pelantikan eselon 2 pertama di Pamekasan diletakkan di dekat pasar sekaligus makam Pangeran Ronggo Sukowati dan masyarakat umum di lingkungan Pasar Tolpacu. Saya dari awal memilih 3 alternatif. Yang pertama, di pasar saja, atau di makam saja, atau di pasar yang berdekatan dengan makam. Seperti yang selalu saya katakan bahwa bekerja di negara, menjadi abdi negara ini sama bedanya dengan menjadi karyawan di badan perusahaan milik negara dan non-government. Cuma yang membuat beda di antara kita ini karena kita disumpah atas nama negara. Kita ini kalau bahasa pesantrennya dibaiat atas nama negara, bangsa dan negara. Bahkan sumpah yang barusan diucapkan oleh kita ini bukan sumpah yang ringan, sumpah yang berat ada di pundak kita semua. Karenanya tidak bisa main-main. Mengabdi di bangsa dan negara tidak bisa main-main. Di situ ada nasib, kalau di kabupaten ini hampir 900 warga bangsa Indonesia di kabupaten ini. Kita perlu keseriusan yang sungguh-sungguh biar kerja pemerintahan bertuah. Memilih tempat ini biar sekaligus disaksikan oleh Pangeran Ronggo Sukowati, pendiri Kabupaten Pamekasan, di mana tempat kita hidup sampai sekarang. Berasnya kita makan, oksigennya kita hirup, air minumnya kita minum, bahkan kita bisa makan, memberikan makan kepada keluarga dan anak-anak kita, karena kita menjadi aparatur sipil negara. Tinggal kemudian apa yang perlu kita berikan kepada bangsa dan negara, sehingga tidak main-main. Pak Alwi, kalau ada ASN demo segera dievaluasi, Pak. Itu wujud ketidaktaatan kepada bangsa. Kalau perlu pecah, biar tahu yang lain bahwa bangsa ini tidak main-main, negara ini tidak main-main. Kalau perlu dievaluasi dengan aturan yang kerjanya jangan biasa-biasa, harus luar biasa. Kenapa? Sebagai turunan dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu bukan hanya kata-kata alhamdulillah. Syukur itu harus menjadi tindakan, langkah konkret yang tertuang dalam RPJMD kita semuanya. Tidak ada alasan kita ini tidak bersyukur, apalagi kecewa. Kalau kecewa itu sudah inna ada bila sakit, betul. Tidak bersyukur aja sudah inna ada bila sakit, apalagi kecewa terhadap anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bisa saja teman-teman yang sekarang dilantik ini sudah melebihi ekspektasinya. Sebelumnya cukup menjadi ASN, sekarang sudah menjadi pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten. Sudah menjadi eselon 2, fasilitasnya sudah semakin lengkap. Karena fasilitasnya semakin lengkap, berarti kerjanya juga harus semakin lengkap, terpadu, utuh, dan seterusnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
dalam minggu depan, minggu-minggu ini kita akan memberikan mandat yang lebih luar biasa lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Seluruh kepala dinas boleh menyusun sekretaris, kabid, kasih stafnya masing-masing. Boleh. Di tengah-tengah menyusun kabid dan stafnya masing-masing, awal 2022 kita akan kontrak bersama. Kontrak antara pemerintah dengan seluruh kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Kontraknya jelas, konkret, ukurannya pasti. Misalnya di dinas koperasi, bagaimana sentra PKL segera terwujud. Kemarin kita kumpulkan apakah saudara-saudara sekalian siap ketika tidak sukses menjadi kepala dinas, mundur tidak hanya pada level sebelumnya, yang sebelumnya kabid, yang sebelumnya eselon 3, naik eselon 2, tidak hanya itu, tetapi turun sampai ke level paling rendah sebagai wujud turunan bahwa periode 2022 kita tidak mau main-main itu. Di sisi yang lain sering saya sampaikan, apa bedanya menjadi karyawan di pemerintahan dan karyawan non pemerintahan? Di dalamnya kita memiliki pengabdian yang lebih khusus lagi, membela bangsa dan negara, menegakkan keadilan. Sementara kalau yang di sana tidak harus membela banget, tapi yang di sini ketauladanan, kepemimpinan, sehingga sumpahnya mesti berbeda. Nah, karenanya di pelantikan pada pagi menjelang ini sengaja saya memilih tempat ini biar kita semua tahu bahwa mati bisa kapan saja, bisa besok, bisa lusa, bisa bulan depan, bisa tahun depan, dan kita akan menempati kuburan terakhir kita sebagai aparatur sipil negara. Di sisi yang lain ada tugas kesejahteraan yang harus kita bela, pasar, sektor ekonomi yang harus terus kita tegakkan. Kenapa? Karena antara ekonomi, stabilitas sosial itu menjadi satu yang tidak bisa dipisahkan. Karenanya yang saya tegaskan kepada kita, jangan main-main. Ayo sungguh-sungguh, sungguh-sungguh betul. Ayo kita bekerja untuk membuat legasi terbaik, membuat kenang-kenangan kehidupan kepada seluruh elemen masyarakat. Misalnya waktu zamannya Pak Saudi, waktu zamannya Pak Supri, waktu zamannya Pak Basri, Pak Fakhor, Dr. Saifuddin, Pak Mutakin, Pak Sigit, ada sesuatu yang berubah yang kita ciptakan. Ada kerja konkret nyata yang kita lakukan. Bukan hanya sekedar karena naik eselon 2 terus jalannya berubah. Yang sebelumnya jalannya santai, terus kemudian eselon 2. Itu yang nanti hisapnya lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah revolusi industri 5.0 sebentar lagi, masih pakai cara lama. Dalam konteks ini saya tidak main-main, karena saya dipilih oleh rakyat untuk membawa kabupaten ini semakin luar biasa. Saya dipilih oleh rakyat untuk sungguh-sungguh bekerja, dan sebagian dari kerja utama itu sebagai the dream team adalah Bapak Ibu sekalian. Fungsi asisten ke depan harus maksimal. Asisten bukan tempat buangan. Bu Nurul, siapa lagi asisten? Pak Bambang, Pak Sigit, betul-betul harus menjadi Menko yang mengatur seluruh tupoksinya di masing-masing kedinasan. Dan seluruh OPD nanti akan ada rapat evaluasi. Saya akan memegang raport, dan saya bisa menanyakan kapan saja sudah sampai mana ini. Saya tidak ingin kejadian seperti PKL lagi di Kabupaten ini. 2022 kita bahas, 2021 2 tahun persis, akhirnya tidak bisa kita realisasikan. Yang tidak bisa melaksanakan itu, nanti kontrak dengan saya, ada materainya, siap turun menjadi staf terendah. Sanggup tidak? Termasuk di sektor yang lain yang tidak mau berinovasi, yang sudah merasa di sininya, tangannya sudah merasa pejabat. Saya bukan pejabat, saya pelayan rakyat. Ayo bekerja berlari, yang tidak saya berlari silahkan mundur. Kurang lebihnya mohon maaf, dan atas nama pribadi serta Bupati Pemerintah Kabupaten Pamekasan, saya sampaikan selamat dan sukses untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.